Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah seorang nabi memiliki cerita yang menarik dan seru untuk disimak karena para nabi memiliki berbagai macam mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita pelajari untuk diri kita sendiri dan anak-anak kita kelak nanti. Kira-kira siapa ya nabi yang diklaim orang pertama sebagai pencipta baju besi? Seperti yang dirangkum dari berbagai sumber, dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 16 kali terkait kisah Nabi Daud. Sosoknya yang terpandang dikenal sebagai pemimpin yang adil dan soleh serta raja panutan yang ideal. Menurut dari kisah Nabi Daud, dia adalah orang yang sudah menyelamatkan Bani Israel sebelum naik menjadi raja yang dihormati. Yuk mari kita bahas sebagian kisah dari Nabi Daud dan beberapa keajaiban yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Daud ini ada dalam surah Al-Baqarah ayat 251. Mereka, tentara Talut, mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan dalam peperangan itu Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya Daud. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Nabi Daud memenangkan perang dan diangkat menjadi seorang raja. Dalam beberapa riwayat disebutkan kisah Nabi Daud memiliki kerajaan paling kuat di dunia, yaitu dengan dijaga oleh 40.000 pasukan kerajaan. Lalu Nabi Daud diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi seorang rasul dengan kitab suci Zabur. Tugas Nabi Daud adalah menyampaikan ajarannya kepada kaum Bani Israel. Dalam menyampaikan ajarannya, Nabi Daud telah mendapatkan sejumlah mukjizat. Mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertujuan agar dapat membuktikan kebenaran Rasul dan melemahkan para musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kisah Nabi Daud, beliau dapat membuat besi menjadi lunak serta mampu mengubah bentuk besi tanpa peralatan khusus. Karena mendapatkan anugerah serta izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud, beliau menjadi orang pertama yang memiliki kemampuan untuk membuat baju besi serta peralatan perang yang sangat tangguh, seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Hai gunung-gunung, bacalah tasbih berulang bersama Daud. Begitu pula burung-burung dan besi, itu kami jadikan lunak di hadapannya. Buatlah serta tenunkan baju besi, lalu kerjakan amalan yang soleh. Sesungguhnya aku melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Kemudian Nabi Daud diangkat menjadi seorang nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan lain dari Nabi Daud adalah suaranya yang merdu hingga tak ada yang menandinginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia dan rahmatnya kepada Nabi Daud sebagai bentuk mukjizat kenabiannya. Saking indahnya suara Nabi Daud, bagi orang yang mendengar beliau membaca kitab Zabur, maka orang yang mendengarkan ketika sakit akan kembali sembuh. Air dan angin menjadi tenang. Burung-burung serta bukit-bukit memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat Nabi Daud selanjutnya adalah beliau mampu berkomunikasi dengan segala jenis hewan. Kemampuan tersebut merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahkan juga kepada Nabi Sulaiman. Berawal dari Nabi Daud yang sedang melamun, lalu beliau mendengar suara burung yang sedang berbicara satu sama lain. Sejak saat itu, Daud mampu berkomunikasi dengan banyak hewan. Wajar saja karena Nabi Daud adalah orang yang sangat sayang kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terlihat ketika ia memperlakukan hewan yang ada di sekitarnya dengan penuh kasih sayang. Dalam kisah Nabi Daud, Allah Subhanahu wa Ta'ala menundukkan gunung untuk Nabi Daud.
ketika matahari terbit dan ketika di penghujung siang hari, seperti yang dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, Daud, di waktu petang dan pagi. Sesungguhnya keahlian dan keistimewaan Nabi Daud ialah bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.